pas ngono gue wis bukan no. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, berjumpa kembali dengan saya Tursino, Saya Wicaksono, Pecik-Ketik Olo Ketoro. Salam Nuswantoro. Baik teman-teman, malam ini kita berada di tempat ini lagi setelah semalam kita tidak bisa memasuki wilayah ini karena ada sedikit kendala. Jadi pas kita berangkat itu Google Map-nya error ya, nyasar sampailah di Bulak, jalan sempit di tengah sawah. Dan sudah takdir Allah, ternyata kita memang harus menyadarkan 3 orang muda ya yang mempunyai ilmu yang tinggi tapi digunakan untuk kejahatan. Dan alhamdulillah kita masih dilindungi oleh Gusti Allah, dan memang takdirnya harus mereka tuh harus menemui kita agar mereka tersadar ya. Dan tidak ada yang diambil oleh mereka, semua uang yang mereka ambil kita sudah ambil, tas yang ada HP-nya, mobil sudah kita ambil semua. Dan kita juga sudah menetralkan ilmu yang mereka miliki. Sudah saya kasih nomor HP saya, mana tahu gurunya itu tidak terima, mungkin WA saya. Tapi sampai hari ini belum ada WA masuk. Dan kemungkinan malah mereka dimarahin lagi sama gurunya. Dimarahin, mungkin dihukum lagi sama gurunya. Iya, karena tidak adalah ya seorang guru yang memberikan ilmunya untuk kejahatan ya, kecuali oknum-oknum orang-orang yang tersendiri. Malam ini kita berada di sini lagi, kita tetap menunggu Senopati Gunung Anom ataupun Panglima Tunggularang ya, karena bagaimanapun kita sudah terlambat, sudah telat 1 malam. Kita mau menerobos masuk, takutnya ada masalah, sehingga kita menanti mereka datang. Kalau mereka tidak datang, berarti kita harus mencari strategi baru. Minta doanya teman-teman. Oh ya, jadi kemarin itu kita serba salah, ada beban di sana. Kita terburu-buru, kalau kita tinggalkan mereka mati, kita mau lapor polisi, nanti kita juga ya, tetap terlambat. Iya, terbawa harus ngambil keterangannya lah, ada saksi lah, buktian. Kita nanti tidak bisa menyelesaikan tugas atau amanah dari leluhur kita. Jadi, dan mungkin memang sudah takdirnya dari Gusti Allah, jadi mereka itu kita sadarkan. Insya Allah mereka akan sadar karena ilmunya sudah netral. Dan apabila mereka melakukan kejahatan lagi, saya akan sakit perut selama 10 tahun ya. Jadi insya Allah mereka akan bertaubat. Nah, ini satu hikmahnya, karena kita menggunakan rasa dari satu kesadaran ya. Kalau kita mau menghukum gampang aja, tinggal aja dia akan mati ya. Nah, tapi takdirnya Gusti Allah itu mereka ketemu kita agar kita menyadarkan mereka gitu loh. Gitu. Jadi kita lebih baik mengampuni daripada menghakimi, karena
3 orang itu yang merampok kita tuh paling kalau dikalkulasi paling kerugian berapa juta, Iya. 100 atau 150 juta Nggak sebanding dengan nyawa ya Pak. ya. Tapi 3 orang, Hah? 150 juta. Nah, teman-teman kita yang di sana itu, yang di atas sana tuh bermiliar-miliar, triliun. Hah? Dia masuk penjara juga, nanti penjaranya ada kulkasnya, Ya, ada ada AC, kasurnya, ada TV. AC-nya, ya. Bisa nonton YouTube, bisa teleponan, bisa juga diantar istrinya ke dalam. Ya, jadi pesan kita, pelajaran yang kita ambil semalam itu, kita lebih baik mengampuni daripada menghakimi. Dan yang kedua, orang seperti kami ini, orang-orang kecil, jangan bermasalah. Kalau orang kecil bermasalah, jelas ditindas, ya. Karena kita orang kecil. Mereka yang kadang-kadang besar juga, kalau pulsnya kurang, Ya. dijebloskan. Tidak semua yang dijebloskan itu bersalah loh teman-teman, ya. Yang dijebloskan di penjara itu tidak semuanya salah. Kadang-kadang ada oknum-oknum di atas sana yang memang ada tekanan, nanti dibayar lah, diancam lah, ya. Jadi mengaku dan sebagainya itu ada, ya. Makanya kalau kita orang kecil tuh jangan sampai berurusan dengan hukum. Nah, kalau orang kecil kita nih, jangan sampai berurusan dengan hukum gitu, karena jelas dijebloskan, gitu ya. Baik teman-teman, minta doanya, mudah-mudahan malam ini Senopati Burung Anom maupun Panglima Tunggul Areng wujud dan hadir untuk, karena mereka sudah berjanji untuk membawa kita keliling di dalam bukit larangan itu, mau menunjukkan di mana tempat senjata, di mana harta benda atau logistik untuk mereka berperang, terus juga di mana mereka berlatih perang, dan mereka juga telah memberikan ultimatum kepada kami, diterima jadi prajurit tapi harus diuji, harus bertempur dengan tim andalannya mereka. Mungkin nanti ada 1-2 yang dianggap mereka andalan untuk menghadapi kita. Jadi teman-teman, mohon doanya, mudah-mudahan kami berdua mendapat lindungan dari Allah, Amin. dijauhkan dari segala mara bahaya. Amin. Kita berdoa, mulai. Doa selesai, kita menunggu, Ya. Terus di belakang. Ayo, kopernya di tas sana. ya. Kita sambil makan kupat. Oke. Nanti kalau di dalam kita nggak bisa makan, Ya. kupat kita harus habisin. Ini baterai habis kan. Tadi jatuh kok. Senternya. Ada nih. Yuk, makan Kameranya Mbak. Iya, makan kupat. Kebucan nih. Rasanya mana ini ya? Iya. Tikrek terus dengan tikrek. Krimis. Apa jangan, santai matiin. Matiin. Sebentar. Kita bentengin dulu biar nggak kelihatan. Ya. Bentengin dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kupingnya kita buka agar bisa mendengarkan apa yang mereka bicarakan. Oke, Pak.
Bolongano. Bolongano, ya gimana siapa ya? Gak kenal sih. Subhanallah. Oh, ya Allah, subhanallah. Hilang. Aduh, ketahuan kan, Mbak? Ketahuan kayaknya kok. Ketahuan. Subhanallah. Hilang. Terus gimana ini? Hilang dong. Masya Allah. Udah gak ada ya, Noyo? Ya. Astagfirullahaladzim. Udah gak ada, no. Harus apa sih ya? Alhamdulillah. Panglima, tunggu darang. Sekarang, kenapa kalian mendam-dam? Menguping pembicaraan Senopati. Bukan menguping, Panglima. Tadi saya lagi menunggu kedatangan Panglima dan juga Senopati Wulung Anom. Tiba-tiba ini penerangannya gelap. Penerangannya gelap, jadi saya lagi membetulkan penerangan. Mana mungkin aku melihat gerak-gerik kalian. Nah ya, saya lagi benerin itu penerangan. Saya nggak mendengar apa-apa, nggak melihat apa-apa. Jujur padaku, apa yang dirimu dengar? Dengar apa? Dengar bunyi burung sama ini binatang malam. Saya berdua lagi benerin itu penerangan. Ini kan gelap. Kalau nggak penerangan itu, ini sorone rada rabun, penglihatannya kurang. Makanya kita bawa itu penerangan. Awas saja dirimu jika berani menguping pembicaraan Senopati. Ya enggak, saya lagi menunggu loh Senopati ataupun Panglima yang datang. Baiklah, dirimu jangan pergi kemanapun. Sebentar lagi Senopati akan datang ke sini. Oke, sudah ketemu Panglima. Seperti janjinya, Senopati akan membawa kalian untuk melihat ruang-ruang rahasia, penyimpanan harta, dan juga pusaka. Serta yang paling utama adalah tempat latihan para jawara dan pendekar. Dan malam ini dirimu bersiaplah. Kemungkinan dirimu akan diuji dengan para jawara dan pendekar terbaik yang kami miliki. Sudah tahu Panglima. Saya tidak akan kemana-mana. Saya menunggu di wilayah ini sambil benerin itu penerangan yang ledak rusak, sambil menunggu Seneko dawuh Panglima siap menjalankan tugas. Baiklah, aku pergi dulu. Monggo. Aduh, baik-baik kemenangan. Aduh, bahaya Pak. Panglima sepakat. Apa-apa, ini kan kita suruh nunggu di sini.
nanti Senopati datang, kemungkinan kita akan diuji melawan pendekar-pendekarnya mereka. Kalau kita diuji kita menang, baru akan ditunjukkan tempat-tempat itu. Gak mungkin dong tempat Berarti dulu baru ini. berarti kita harus menang ya. Ya, nanti saya lihat kalau pendekar yang suruh maju, saya lihat kamu bisa melawan, kamu yang melawan. Kalau pendekar itu harus lawan saya, nanti saya akan lawan. Ya, tapi jangan di sini. Tadi dengerin nggak, Pak? Hah? Yang itu, Apa? yang tadi kita lihat, yang Senopati. Kamu gak dengar apa-apa? Nggak jelas dengerin. Saya ada dengar. Tapi jangan di sini. Nanti setelah kita diuji semua, kita melaporkan kepada yang merepet ataupun yang empu sumpung. Oke. Kita geser ke depan. Jangan di sini, pas sini aja. Ya, depan. Ya, depan aja. Aduh. Sugeng Rawuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senopati Wulung Anom. Kenapa kalian terlambat? Kalian berjanji kemarin malam sudah ada di sini lagi. Betul, Senopati. Saya sudah berangkat dari rumah. Rupa-rupanya kami tersesat. Sampai di tempat jalan kecil budak di sawah-sawah perkampungan. Dan di tengah jalan itu kami hendak dibegal, Senopati, oleh segerombolan begal. Tapi alhamdulillah Tuhan masih melindungi kami berdua sehingga tidak terjadi apa-apa. Tetapi kalau terlambat sedikit saja, begal itu sudah memanggil teman-teman mereka. Katanya ratusan yang akan hadir membantu mereka. Maka saya kemarin tidak langsung ke sini karena sudah pagi, saya pulang lagi. Dan malam ini kita sudah di sini lagi, Tuan Senopati. Mohon maaf. Kalian ini sudah aku berikan hak istimewa. Bukan berarti kalian bisa seenaknya. Ya, Senopati. Bukan disengaja. Untuk itu, malam ini kita sudah membawa bekal dan perlengkapan lainnya. Sehingga kami tidak akan pulang ke rumah dulu. Kita akan bertugas melaksanakan perintah Senopati sebagai prajurit Sendikodawu. Hampir saja kepercayaanku pada kalian akan hilang. Waktu yang kuberikan ternyata tidak dimanfaatkan dengan baik. Jangan sampai dirimu mengulangi hal itu lagi. Sendikodawu, Senopati, kami berjanji tidak akan mengulangi lagi. Kami siap menjalankan perintah. Baiklah. Setelah ini, kalian akan aku bawa untuk melihat ruang-ruang rahasia, penyimpanan harta, dan penyimpanan pusaka. Tapi sebelum itu, seperti yang sudah diriku katakan, kalian akan aku bawa ke tempat latihan para jawara dan pendekar. Di sana, kalian akan diuji
apakah kalian layak untuk menjadi prajurit? Siap menjalankan perintah, Senopati. Baiklah, persiapkan diri kalian. Ikutilah aku. Saya bawa penerangannya, Senopati. Jangan bawa penerangan itu. Matikan. Oh, ini dibawa boleh tapi jangan dinyalakan ya. Terserah saja. Yang penting, jangan ada penerangan. Oh, oke. Siap. Saya ikut Tuan. Bismillah. Alhamdulillah. Nah ini. Bagus manusia. Aku salut kepada dirimu. Ternyata kalian memang betul-betul bukan manusia biasa. 5 prajurit unggulan yang aku miliki berhasil kalian kalahkan. Bahkan dengan 3 orang sekaligus. Aku salut kepada kalian. Kebetulan saja Senopati. Itu pas kebetulan prajurit yang melawan saya itu lagi lemah, makanya saya bisa menang. Tetap saja mereka adalah prajurit unggulan yang aku miliki. Maka dari itu, saat ini dirimu akan aku angkat menjadi tangan kananku. Sendiko dawuh, Senopati. Terima kasih. Dan anak ini akan aku angkat menjadi tangan kanan Panglima Tunggul Areng. Terima kasih atas penghormatan ini. Dan insya Allah kami berdua tidak akan mengecewakan Senopati dan Panglima Tunggul Areng. Kami akan menjalankan tugas sebaik-baiknya. Bagus. Aku benar-benar percaya kepada kalian. Dan kepercayaan ini jangan sampai hilang karena perlakuan kalian sendiri. Laksanakan, Tuan Senopati. Lantas bagaimana setelah kalian melihat ruang penyimpanan harta? Diriku tidak berbohong, bukan? Wah, saya memang baru pertama kali, Tuan Senopati, melihat uang emas, harta benda yang sebegitu banyak. Saya rasa untuk berperang 5 tahun aja kayaknya tidak habis, Tuhan. Tentu saja. Dan yang diriku inginkan, semua harta benda itu akan membawa kemenangan untuk peperangan kita. Ya. Betul sekali, Tuan. Lalu bagaimana dengan senjata-senjata dan pusaka yang diriku miliki? Wow. Mantul, Tuan Senopati. Kalau di bahasa saya itu mantul. Mantap, betul. Wah. Sudah banyak. Ada tombak, ada keris, ada semua. Pedang. Tapi yang ruangan tadi itu
energinya sangat kuat sekali. Dan keris-keris itu semua keris-keris sepuh. Saya rasa keris itu adalah milik kerajaan yang hebat. Tentu saja. Pasti peperangan ini kita akan menangkan, Tuan Senopati. Harus kita menangkan. Karena jika peperangan ini kita menangkan, diriku akan diangkat menjadi seorang patih, wakil dari Baginda Raja. Oh, keren Tuan Senopati. Dan begitu juga dirimu. Dirimu pasti akan diangkat untuk untuk menggantikan diriku. Wow. Terima kasih Tuan Senopati atas kepercayaan dan penghargaan serta penghormatan ini. Kami akan menjalankan dengan sebaik-baiknya. Baguslah. Setelah ini adalah waktu kalian untuk bersenang-senang. Silakan kalian ingin makan atau ingin memilih wanita-wanita yang cantik. Atau jika kalian bosan, kalian ingin berlatih, silakan saja. Aku persilahkan. Siap. Laksanakan, Tuan Senopati. Nanti saya akan melihat-lihat di sekitar wilayah ini dan juga ikut berlatih dengan para jawara dan prajurit. Namun kemungkinan saya akan melakukan sholat tahajud lebih dahulu di pinggir kali itu, Tuan Senopati. Silakan. Terima kasih. Jangan pergi terlalu jauh. Ya, tentu tidak. Di wilayah ini aja. Baguslah. Aku akan melatih para jawara dan pendekar agar mereka lebih kuat dan lebih siap. Baiklah. Kita harus menyingkir sebentar. Kemana? Menjauh sedikit, nanti kita bentengi. Ayo kita memang.